bisa menyaksikan. Saya Helena Enji, dan ini adalah rangkuman berita utama nasional malam ini. Tetap bersama kami. Kita mulai dari kabar hangat pemerintah. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan 1.000 koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih pada 16 Mei mendatang. Peluncuran tahap awal ini direncanakan berlangsung di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Meski pemerintah menyebut jadwal dan lokasi masih bersifat tentatif, rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga telah digelar di kantor Kementerian Desa dengan kehadiran Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Panglima TNI, hingga Direktur Utama Agrinas Pangan. Program Koperasi Merah Putih ini digadang-gadang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Estimasinya, program ini berkontribusi tambahan 0,5% terhadap PDB nasional dan mendorong kenaikan pendapatan rata-rata desa sebesar 25% per tahun. Angka yang tidak kecil, kita pantau terus perkembangannya. Beralih ke sektor ekonomi, Bank Indonesia menyiapkan 5 strategi untuk menghadapi tantangan ekonomi dari dalam maupun luar negeri. Dengan angka ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada di kisaran 4,9 hingga 5,7% sepanjang tahun 2026. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan tidak akan ada pajak baru di kuartal 2 tahun ini. Pernyataan ini tentu disambut lega oleh pelaku usaha di tengah tekanan global yang masih berlangsung. Di sisi lain, dari pasar komoditas, harga emas Antam pada 12 Mei naik Rp40.000, dan dari dapur masyarakat, harga cabai laporkan terus merangkak naik. Pemerintah diminta segera turun tangan menjaga stabilitas harga pangan. Ekonomi bergerak, tapi daya beli masyarakat harus tetap dijaga. Beralih ke dunia olahraga, dan ada kabar membanggakan untuk kita semua. Pertama, dari lapangan hijau, Timnas Indonesia U17 berhasil meraih kemenangan atas China di ajang Piala Asia U17 2026. Kemenangan ini mengundang sorak-sorai publik tanah air, sekaligus memperkuat optimisme jelang laga-laga berikutnya di turnamen bergengsi tersebut. Lalu dari dunia futsal, prestasi gemilang datang dari skuad Garuda. Timnas futsal putra Indonesia melonjak ke posisi 14 di dunia dari sebelumnya posisinya 24. Berdasarkan data terbaru FIFA, salah satu faktor pendorongnya adalah keberhasilan skuad Garuda melaju ke final Piala Asia Futsal AFC 2026, mengalahkan tim-tim tangguh seperti Vietnam dan Jepang dalam perjalanannya. Dan dari ranah ekspor, Indonesia juga tak mau kalah. Tim nasional ekspor Indonesia keluar sebagai juara umum SEA Export National Cup 2026 di Ho Chi Minh City di Vietnam dengan meraih 3 medali emas di 1 perak dan 1 perunggu, menggulungi tuan rumah Vietnam serta negara-negara lain di kawasan. 3 cabang, 3 prestasi, Indonesia sedang berbicara keras di panggung olahraga Asia. Itulah rangkuman berita nasional malam ini. Tetap kritis, tetap bijak, dan tetap jaga semangat untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Helena Inji, sampai juga di edisi berikutnya. Selamat malam.